Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, pada hari ini saya Ivan Fauzi akan menjelaskan tentang karya ilmiah di PGSD Modul 1. Pada modul 1 ini kita akan mempelajari tentang prinsip dasar dan struktur karya ilmiah. Apakah hakikat daripada karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seseorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan, pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang sebelumnya. Adapun ciri-ciri daripada karya ilmiah, yang pertama objektif. Objektif berarti mengungkapkan segala sesuatu seperti apa adanya. Setiap fakta dan data diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi dan tidak direkayasa. Setiap pernyataan atau kesimpulan yang disampaikan didasarkan kepada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga siapapun dapat mengecek kebenaran dan keabsahannya. Yang kedua, netral. Aspek kenetralan ini mengacu kepada setiap pernyataan, pengungkapan, dan penilaian yang terbebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Sistematis mengacu kepada pola penyajian yang bersifat baku, bukan beku. Sebuah karya ilmiah menggunakan dan menyajikan sesuatu secara berurutan. Kemudian kelogisan atau logis. Kelogisan mengacu kepada pola penalaran yang digunakan penulis, misalnya pola penalaran induktif atau deduktif. Jika penulis bermaksud menyampaikan suatu fakta atau data, maka digunakan pola induktif. Sedangkan ketika penulis bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis, digunakanlah pola deduktif. Yang terakhir adalah menyajikan data. Setiap pernyataan, uraian, atau kesimpulan dalam karya ilmiah harus bersifat faktual, yaitu menyajikan segala sesuatu berdasarkan fakta dan data, bukan emosi atau perasaan. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang bernada emosional hendaknya perlu dihindarkan. Kemudian, adapun tujuan daripada karya ilmiah itu yang pertama, menyampaikan gagasan penulisan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu dengan tujuan seperti ini. Umumnya terkait dengan karya ilmiah berupa artikel yang dimuat di berbagai media massa. Kemudian yang kedua, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Tujuan seperti ini terkait dengan tugas penulisan makalah dari guru atau dosen, serta penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Misalnya, karya ilmiah yang disusun untuk satu seminar, simposium, diskusi, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang dilombakan ada yang harus sengaja ditulis untuk perlombaan tersebut, namun ada juga yang dapat diambil dari karya ilmiah yang pernah ditulis. Kemudian yang kelima, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu seperti berbagai artikel penelitian yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah. Adapun fungsi karya ilmiah, yang pertama, penjelasan. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti, kemudian menjadi sebaliknya. Kemudian yang kedua, ramalan. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Kemudian yang ketiga, kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Adapun jenis-jenisnya ada berbagai macam, mulai dari kertas kerja,
makalah, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan jurnal ilmiah. Yang menjadi nanti tugas teman-teman di akhir perkuliahan yakni adalah membuat skripsi untuk program sarjana. Maka dari itu, teman-teman diharapkan untuk memperhatikan materi ini dengan baik hingga selesai. Kemudian, kita lanjut ke langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Adapun langkah-langkah daripada penulisan karya ilmiah yang pertama yakni tahap persiapan. Pada tahap persiapan, penulis suatu karya ilmiah harus mempersiapkan topik. Hal ini berarti penulis harus menentukan apa yang akan dibahas dalam tulisan. Seringkali topik ditentukan oleh dosen, tetapi kadang pemilihan topik ditentukan secara bebas oleh mahasiswa. Dalam memilih topik perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, topik tersebut memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan layak dibahas sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni penulis. Kemudian yang kedua, topik tersebut menarik terutama bagi penulis. Yang ketiga, topik dikenal baik oleh penulis. Yang keempat, bahan bacaan serta data yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. Dan yang terakhir, topik tersebut tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Topik yang terlalu luas menyebabkan penulis tidak dapat membahas topik itu secara mendalam, sedangkan topik yang terlalu sempit akan menyebabkan topik terlalu khusus dan tidak dapat digeneralisasikan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan peristiwa, mencari informasi melalui penyebaran kuesioner dan wawancara informan, mencari informasi melalui pencatatan dokumen dalam kartu data, melakukan eksperimen di laboratorium, melakukan rekaman audio visual atau rekaman audio dan catatan lapangan yang lengkap yang diperlukan dalam tahap-tahap penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengorganisasian atau tahap pengonsepan. Setelah data terkumpul, peneliti menyeleksi data tersebut. Peneliti menggolong-golongkan data berdasarkan sifat, jenis, atau bentuk. Peneliti menentukan pula data yang akan dipergunakan dalam penelitian selanjutnya dan menyimpan data lain mungkin diperlukan dalam tahap penelitian berikutnya. Setiap tahap reduksi data dirasa cukup, maka peneliti melakukan analisis data sesuai permasalahan penelitian. Kemudian yang keempat, tahap penyuntingan konsep. Sebelum mengetik konsep, peneliti harus memeriksa data yang sudah dianalisis tersebut. Hal-hal yang tidak koheren atau penjelasan yang berulang-ulang dapat diedit. Pada tahap ini, kalau peneliti merasa ada bagian yang kurang, maka bagian itu dapat diperbaiki dengan tambahan-tambahan informasi yang diperlukan. Tahap ini juga termasuk perbaikan segi kebahasaan penelitian tersebut. Yang kelima adalah tahap penyajian. Dalam tahap penyajian, peneliti siap menyusun karya ilmiah tersebut untuk dibaca orang lain. Karenanya, penataan segi teknis dan materi harus diperhatikan dengan cermat oleh penulis karya ilmiah. Adapun struktur penulisan karya ilmiah, itu yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan, menyajikan latar belakang masalah penulisan atau penelitian, diikuti oleh identifikasi masalah dan perumusan masalah, dan di akhir dengan tujuan serta manfaat dari penulisan dan penelitian yang dilakukan. Bagian pendahuluan merupakan bagian yang menjadi titik masuk bagi pembaca sehingga harus disajikan secara baik untuk memikat pembaca dalam memahami kedudukan argumen yang diusung dalam karya ilmiah tersebut. Kalimat-kalimat pada bagian pendahuluan, selain disusun secara menarik agar pembaca tertarik, juga perlu dicantumkan maksud penulisan. Hal ini berarti bahwa pada bagian awal perlu diungkapkan permasalahan dan latar belakang masalah. Bagian pendahuluan dari suatu karya ilmiah
berfungsi untuk mempersiapkan pembaca dalam memahami isi karangan. Kemudian yang kedua, bagian isi. Bagian isi merupakan pernyataan dan pengembangan gagasan utama. Bagian ini merupakan bagian yang sesungguhnya karena selain berisi uraian pengembangan, juga berisi pemecahan masalah yang diungkapkan pada bagian pendahuluan. Bagian isi merupakan bagian pembahasan tentang perihal pokok penulisan dan permasalahannya, dengan sistematika yang didasarkan pada kompleksitas suatu masalah yang disajikan. Bagian ini biasanya berupa uraian pengembangan gagasan utama atau uraian masalah, sajian pengertian atau definisi sajian fakta, dan sebagainya sebagai titik tolak pembahasan. Teori-teori yang berkaitan sebagai rujukan pembahasan masalah dengan teori dan fakta serta berupa pemecahan masalah. Ya, di bagian akhir ada tahap penutup. Bagian akhir atau penutup merupakan bagian kesimpulan yang harus memuat gagasan utama yang dituangkan dalam isi karya ilmiah. Bagian penutup sering disebut sebagai bagian dari kesimpulan sehingga karya ilmiah merupakan karya yang harus diberikan kesimpulan sebagai penutup daripada karya tersebut. Bagian kesimpulan ini merupakan jawaban atas masalah yang disertai saran atau rekomendasi dari hasil pembahasan. Dengan demikian, bagian ini bukan bagian yang mengungkapkan peraturan atau kaidah-kaidah, melainkan merupakan bentuk ringkasan dari bagian utama argumen karya ilmiah. Bagian ini menghubungkan masalah dan pemecahannya sehingga terjalin tautan antara argumen yang disajikan dengan teori atau fakta temuan penelitian. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya, selamat belajar.